idza tabal 'abdu farihat bihi daruhu minal jannah wa tafruhu bihi sama wal ardu war rasul wal haqqu subhanahu lam yardu an takuna muhibban bal mahbuban wa inal mahbub minal muhib. Kalau engkau wahai saudaraku tobat, maka rumah kita di surga bergembira. Jadi sebetulnya nih hamba-hamba muslim semua udah ada jatahnya kapling masing-masing di surga. Ini benar nih. Di kapling si A, di kapling si B, ya, kapling si C. Maka ketika ada hamba di dunia dia tobat, itu rumah kita di surga bergembira. Langit-langit ikut gembira, bumi-bumi yang diinjak juga ikut gembira. Rasulullah SAW juga ikut gembira melihat umatnya ada yang tobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho engkau menjadi orang yang cinta, bahkan Allah lebih ridho engkau dicintai. Maksudnya gimana? Nih, muhib dengan mahbub beda apa? Ya, saya muhib nih, cinta kepada Yai Fatimah, ya, saya cinta, tapi belum tentu dia cinta kepada saya. Tapi kalau saya diam aja, kalaupun nggak cinta, dia cinta kepada saya, ini cakep ini, namanya mahbub, dicintai. Allah pengen bukan kita sekedar cinta kepada Allah, Allah yang cinta kepada kita. Justru Allah yang demen pada kita. Derajatnya seperti itu lebih tinggi dibandingkan orang yang cinta. Orang yang Fatimahnya itu demen sama kita, atau itu mah tinggal ya, karena dia demen sama kita tinggal disambut. Tapi kalau kita cinta sama dia sementara dia nggak cinta, babak belur, kita susah payah usaha apapun, karena dia nggak suka kan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cinta kepada hambanya yang taubat, kan demen tuh, bagus tuh. Bukan hambanya yang cinta kepada Allah. Allah nggak ridho, nggak senang engkau menjadi orang kekasih yang cinta, tapi justru dicintai. Mana posisi antara mahbub dan muhib? Tinggian mahbub, dicintai, enak. Uffin li abdin ya'lamu ihsan al-musin wajtariya ala ma'syatin walakin ma'arafa ihsanahu man asara isyanahu wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibu wa marabiha man istaqala bi ghairi fa'alima anna nafsa tad'u ila al-halaka. Jelek sekali seorang hamba yang dia kenal, yang dia tahu kepada kebaikan orang yang berbuat baik kepada Allah yang ngasih kebaikan, tapi dia melawan kepada yang memberikan kebaikan dengan bentuk maksiat. Jelek nih. Kita ilustrasikan dulu. Ada anak dengan orang tua. Ini orang tua banyak ngasih kebaikan kepada anak, muhsin namanya. Buktinya dari kecil diurus kan? Dari kecil diurus ya, disekolahi, diberikan pendidikan yang baik, fisiknya dijaga, jangan sampai sakit. Orang tua itu muhsin, berbuat baik kepada anak. Ini alangkah bodohnya ini anak, manakala dia mendurhakai orang tuanya. Bahasa orang Sunda mah, gimana tuh bahasanya? Dari kecil kamu diurus sama saya, udah tua ngelawan sama saya, sakit nggak? Sakit, Pak. Orang tua muhsin, berbuat baik. Kalau bahasa boleh samparalnya mah, udah tahu dari kecil udah bakal begini, wah dari kecil matiin aja, bisa aja gitu. Tapi nggak gitu amat kali ya. Begitu juga Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pirang-pirang, Allah itu muhsin, banyak memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Kita dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih sehat, Masya Allah,
bisa sholat jamaah, ya, makan masih bisa merasakan nikmat. Sementara ada orang yang mungkin, mohon maaf, ya posisinya duitnya banyak tapi sudah tidak merasakan nikmat makan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Betul. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Habis apa tuh? Kita masih sehat, alhamdulillah. Judulnya terlalu banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Betul. Babi ai ala rabbikuma tukadziban. Kata bahasa surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sama ikan asin udah enak aja, badan sehat. Sama sambal sayur asam, tambahin pete, masya Allah. Itu mertua lewat kagak dibagi, tanyain ya, Pak, mampir sini nih ada makanan enak, kagak. Coba kalau orang yang waras, yang sehat akalnya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Hambanya maksiat, durhaka, berani melawan Allah. Bapak semua punya anak? Iya. Merasakan ketika menyuruh kepada anak-anak kemudian tidak mau nurut perintah kita, bahkan bahasanya tinggi, nadanya, sakit kita? Pasti pernah merasakan. Walaupun tetap kita sebagai orang tua ya tidak mendoakan yang jelek, dikatakan sayang, tapi sempat kan, pernah kan, ya tergurat hati kita, ada kan yang begitu? Ya anak ngomongnya begini amat, itu begitu kan? Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba Allah yang sudah diberikan nikmat terlalu banyak. Nikmat mana yang tidak disyukuri? Allah muhsin, malah hambanya yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nggak tahu diri. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Walakin ma'rafa isanahu man asara asyanahu. Tetapi nggak kenal akan kebaikan Allah orang yang memilih maksiat. Berarti nggak kenal tawau ke Allah, nggak marifat sama Allah, nggak kenal sama Allah. Buktinya dia berani banyak maksiat. Kalau dia kenal sama Allah, dia kurang maksiatnya, nggak berani melakukan bentuk-bentuk pelanggaran karena takut sama Allah. Wow. Karena nggak kenal, akhirnya dia melakukan maksiat, durhaka. Ada kakak anaknya, adanya mau melakukan sesuatu, kata bapaknya, kakaknya nih, jangan, bukan nggak kenal sama orang tua kita aja, bapak kita ini nggak suka kalau kamu lakukan begini. Oh iya, tuh kan berarti kenal tuh, kenal dengan karakter bapaknya. Kamu kalau bukan ini, bapak paling nggak suka, berarti namanya kenal. Kalau dia nggak kenal, lupa atau nggak kenal karakter bapaknya, habis dia. Ya sama, orang kenapa maksiat? Naudzubillah wal'iyadzubillah, karena nggak kenal Allah. Begitu kira-kira. Ya, nggak kenal ihsannya kebaikan. Wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibhu, dan nggak kenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang enggak suka muraqabah. Amara biha man istaghala bi ghairihi, dan tidak akan beruntung orang yang menyibukkan diri selain kepada Allah. Apa itu muraqabah?
Muraqabah itu mengintai-ngintai rahmat Allah lewat zikir, lewat tafakkur. Pak, gak akan ketemu bisa melihat kebesaran Allah kalau tanpa ditafakurin, kalau tanpa muraqabah. Bahasa muraqabah ini mengintai. Tahu raqib? Raqib itu malaikat yang senantiasa mengintai, ya, CCTV-nya terus melihat. Raqib dan atid. Nah, orang yang baik, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran ya dari beberapa guru, ketika dia zikir ya sambil berpikir, muraqabah, mengintai rahmat Allah, akalnya dipikirin, melihat kebesaran Allah, langit yang tidak bertiang. Ini yang kita lihat ini baru langit pertama, Pak. Coba, wih, langit pertama ini masih kesan jauh. Padahal 7 lapis langit. Jauhnya kayak apa itu? Coba. Besar nggak kekuasaan Allah? Besar. Agung nggak kekuasaan Allah? Agung. Ini betapa bodohnya hamba yang kecil dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kok berani dia menyalahi aturan Allah? Itu kan, kalau mau berpikir seperti ini semakin malu kita. Sambil zikir Allah, 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 Subhanallah, Masya Allah, Allah kuasa ciptakan langit seperti itu, Masya Allah. Menciptakan gunung yang besar-besar ini, yang ya pondasinya tertancap ke bumi, menjadi paku bumi. Kalau tidak ada gunung, ini bumi cepat goyah. Karena bumi itu, gunung itu autat, saudara. Paku, dipikiri ujung-ujungnya Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketemu tuh, ketemu. Ini bisa mengagungkan kebesaran Allah. Ini akal nggak pernah digunain oleh kita. Hati kita nggak pernah tafakur sambil zikir, nggak pernah tafakur. Jadi nggak bisa ngelihat kebesaran Allah. Cuman mulut doang, subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah. Tapi nggak pernah berpikir nih. Selamanya nggak bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulut doang nih. Alhamdulillah. Kadang-kadang dulillah. Tapi nggak dirasain sama dia kan? Dirasain dong. Masya Allah, kasih sehat, urusan lancar. Bersyukur kepada sambil meresapi itu, syukur, baru masuk tuh. Cuma sekedar dulillah. Kadang-kadang dulillah kan? Nah, bagus aja sih, tapi kurang meresap hatinya karena tidak dipakai itu muraqabahnya. Gitu ya. Nah, orang yang tidak muraqabah, mengintai-ngintai kebesaran Allah, tidak akan pernah tahu ya keagungan Allah. Jangan jauh-jauh, tetangga sendiri, teman sendiri, kalau kita anggap pepet dia jadi bestie, gak pernah tahu dalemannya. Iya. Saya punya teman beberapa rumah misalnya, ya kita tahu namanya si Anggi, ya udah sekedar gitu doang. Tapi ketika pepet kita kenal, ya, lebih dekat. Ini orang Masya Allah, ternyata pintar, ternyata wawasannya luas, ternyata dia anu. Karena kita pepet terus, karena ingin mengetahui, oh ternyata ini orang luar biasa. Orang jarang yang tahu, pendidikannya tinggi, sabarnya bagus, ilmunya, wawasannya bagus. Orang nggak tahu karena tidak pernah menyelidiki. Itu loh, ya. Tapi ketika dia mulai menyelidiki, luar biasa nih orang, Masya Allah.
Yang begini mah jangan dijauhin. Jadiin misalnya sahabat dekat, jadiin orang tua buat sharing, buat tambah wawasan kita. Nah, orang nggak akan pernah kenal dengan kekuasaan Allah, besarnya Allah, agungnya Allah, kalau dia nggak pernah pakai otaknya. Nggak muraqabah, mulai bermain hati. Ada bab namanya muraqabah. Oh Allah, ambil berpikir tentang kekuasaan gunung-gunung, laut-laut. Subhanallah, ketemu tuh Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Rahman, Allah Ghafur. Sama kalau dipikirin di muraqabah. Dan tidak akan beruntung orang yang menyibukkan diri kepada selain Allah. Nggak pernah beruntung. Dia sibukkan kepada urusan dunia, nggak pernah beruntung. Karena hakikat dunia itu apa? Orang kalau tahu sesuatu hakikat itu saudaraku sejatinya. Hakikat dunia itu fana. Hakikat dunia itu rusak. Masa kita mau bergantung kepada sesuatu yang rusak, yang akan kita tinggalkan, yang tidak pernah kita akan bawa? Kalau seseorang menggantungkan diri kepada itu tuh, rugi dia. Selain Allah, coba sibukkan diri tertuju kepada Allah, baru robiha, dia bahagia. Allah itu zat yang baqo, yang kekal. Allah itu ma'bud yang kita sembah. Sibukkan diri hati kita untuk tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahagia. Bukan berarti kemudian saudaraku itu kita tidak boleh ngurusin dunia, tidak boleh nyari dunia, bukan itu maksudnya, bukan. Ya, ada haknya, ada haknya. Kita masih di dunia ini, ya, masih kaki kita masih di dunia, masih butuh makan, masih butuh minum. Tapi kalau kemudian sibukkan diri kita lebih fokus kepada urusan dunia, rugi. Rugi kenapa? Karena dunia akan hancur. Kalaupun kita yang duluan, kalau enggak, dunia sendiri nggak akan dibawa kepada kita. Coba bergantung kepada yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bahagia. Wa'alima annan nafsa tad'u ilal halakah fatabi'aha. Seseorang tahu kalau nafsunya itu mengajak kepada kebinasaan, tapi kenapa diikutin terus? Ini berat ngomong begini Pak, berat. Karena semua orang punya nafsu. Di dalam ilmu orang-orang yang sudah masuk ke sana, ini nanti didikirin Pak. Ada nafsu-nafsu yang jelek, didikirin, diupayakan, dimujahadahin supaya nafsu-nafsu jelek itu mulai memudar, letah, ya, didikirin. Wa alima annal qalba yanu ila rusdi fa'asahu. Seseorang tahu nafsu itu mengajak kepada kebinasaan, malah ngikutin. Seseorang tahu juga hati itu mengajak kepada kebaikan, petunjuk, malah didurhakai. Yeah. Hati ini saudaraku menjadi petunjuk. Ada istilah begini nih, istafti qalbaka, minta petunjuklah engkau kepada hatimu. Ini kama qala ulama, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begitu, mintalah petunjuk kepada hatimu. Ini raja Pak, raja. Diurus yang benar ya, diurus. Ilmu tasawuf itu, ilmu akhlak, ilmu yang luhur ini, ngurus ini supaya bersih. Rajanya supaya bagus. Sebab dari sini berangkat seseorang itu baik dan tidak. Nabi istafti qalbaka, mintalah fatwa, mintalah petunjuk, mintalah nasihat kepada hati. Kalau hatinya sudah bagus, bisa diajak musyawarah. Kayak orang ngomong gitu,
Tapi gimana dia kemudian bisa menunjukkan kepada yang baik sementara hatinya masih kotor? Maka berupaya untuk dibersihin. Wa alima qadral ma'asiyah wa wajahahu bil ma'asiyah. Seorang tahu besar agungnya Allah yang dimaksiati, ya. Malah dia melakukan maksiat. Walau alima ittisafahu bi 'azamati lama qabilahu bi wujudi maksiati. Kalau seseorang tahu bersifatan bahwa Allah Subhanahu wa taala agung, niscaya dia tidak akan melakukan maksiat. Enggak apa. Wa alima qurba malahu annahu yarahu, ya. Pasara'a limanhu. Nah, kalau seseorang mengetahui kedekatan Allah yang menjadi penolongnya dan Allah Subhanahu wa taala maula itu melihatnya, maka dia bersegera untuk menjauhi larangan. Ini masalahnya, seseorang tidak ada rasa, hilang rasa bahwa Allah melihatnya. Ini nih, ya. Orang kalau tahu ada rasa Allah itu melihat dia pasti, ya, larangan Allah tidak akan dikerjakan. Kayak gini nih. Di sini ada CCTV enggak? Ada ya? Ada ya? Kita duduk di ruangan yang ada CCTV-nya. Kira-kira kita mau melakukan hal yang buruk enggak? Kita waspada pasti. Mengambil sesuatu, ada CCTV. Tuh, apalagi nyuri. Ya. Pasti kita akan lebih waspada. Ini masalahnya, kita tidak dan lupa bahwa kita juga dipantau oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong gini kan semua juga tahu, Pak, tahu. Tapi untuk menumbuhkan sampai sejauh mana rasa itu ada, ini yang sulit. Ilmu tasawuf inilah nih, ilmu toreko inilah yang membahas ini, menghidupkan hati, ada rasa, supaya bahwa kita ini terasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya, ikhwan-ikhwan di majelis, ada kalimat Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Ini doa Syekh Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama wali besar yang mengajarkan doa ini kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa isinya? Allahu hadiri, Allah hadir. Dalam pengertian hadir tidak seperti makhluk yang kita bayangkan. Allahu hadir, jangan diungkapkan seperti apa hadirnya. Allahu hadiri, Allahu nadiri. Allah memandang dengan sifat basornya, dengan sifat alimnya, dengan sifat dan lainnya. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allah menyaksikan. Allahu mu'ini, Allah menolong. Wa huwa bi kulli syai'in, dan dia meliput segala sesuatu. Ini doa ketika diucapkan oleh seseorang dengan kesadaran yang tinggi, lama-lama dia mulai tumbuh tuh. Ada benih-benih ma'rifat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, naik sedikit rasa itu. Mudah-mudahan larangan-larangan Allah sudah mulai ditinggalkan sama dia. Apa itu bahasanya malu? Bagus. Apa itu bahasanya takut sama Allah? Bagus. Yang jelas sudah mulai dia, ya, karena merasa
memantau sama Allah, karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu. Bagaimana tidak saudaraku, tiap hari dia pegang tasbih Allah 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 Allah, dia sebut asma Allah, sehingga malakat itu, bahasa Arab malakat itu mendarah daging, bahasa kitanya melekat gitu Pak. Malakat itu mendarah daging, jadilah kita bahasanya melekat. Jadi sudah biasa lidahnya, pikirannya, hatinya itu Allahu Akbar Allah. Dan nanti tumbuh ya, berupa rasa itu yang dipimpin sama guru-guru tentang kayak tadi tuh, pengajian tadi tuh, mengenalkan asma Allah, mengenalkan sifat-sifat Allah. Ini luar biasa ya saudaraku, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau dia yakin dan tahu kedekatan maulahu, kedekatan Allah sebagai penolongnya, bahwa Allah melihatnya, maka dia tidak akan segera melakukan bentuk larangan. Hilang dalam diri kita ya. 90,9% ketika orang melakukan maksiat saudaraku, dia ghaflah, lupa sama Allah. Atau ingat Allah malah maksiat dah. Ya keringet, apa dia malu, apa dia takut, bahasanya terserah itu. Karena ingat kan. Tapi ketika dia maksiat, dia lalai, lupa sama. Makanya jangan dibikin serem ini ilmu tasawuf. Pengajian tasawuf, pengajian akhlak ini justru ingin supaya baik semuanya. Jangan, berat ini mah. Bukan berat, justru apa baik. Kapan kita mau mendapat mutiara-mutiara? Kapan kita mau mendapatkan sesuatu yang berharga? Mau dikasih mutiara, pada nggak mau. Tuh begitu bahasanya ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Sedikit lagi, wa'alima asar dzambi al-murattaba wa'alima asar dzambi al-murattabi alaihi dunya wa ukhra wa ghaiban wa syahadatan amastahya min rabbih. Seseorang tahu efek melakukan dosa yang akan beruntun kepadanya di dunia, di akhirat pasti ada Pak. Baik dosa gaib, dosa dia yang sendiri melakukannya tanpa orang ketahui, atau syahadatan, dosa yang terang-terangan dilakukan. Sungguh kalau dia tahu efeknya, dia akan malu kepada Tuhan. Ini kan hilang rasa malu kita ini. Nggak berpikir efek daripada melakukan dosa. Saya lihat Pak nih Pak, alhamdulillah, Masya Allah. Saya lihat di TikTok ada postcard, apa namanya yang kita ngobrol nih, apa namanya kata ngobrol tuh, diwawancarai dokter perempuan kurang lebih 500, dia menangani pasien LGBT, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu bahayanya melakukan seksual laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Di antaranya karena HIV. Hadis mengatakan, manakala dalam satu kaum terjadi merambah perzinahan, maka Allah akan timpakan berupa bala satu penyakit yang tidak ada obatnya. Terjadi. Nah ini efek daripada dosa ini beruntun. Di antaranya nurutin begitu aja, Masya Allah. Ini HIV Pak, ngegrogotin. Ini ternyata di Indonesia pemerintah ada dana talangan khusus, kata dokter tersebut nih ya, untuk satu orang setahun kurang lebih 10 juta dana khusus untuk menangani yang kena HIV. Kadang-kadang masih remaja-remaja, kasihan. Ini bisa menular
ya, bukan lewat kelamin saja, lewat lain-lain. Katakanlah dia dengan laki-laki, kemudian dia pulang hubungan dengan istrinya kena bahayanya, ngeri Pak, ngeri. Masuk gonorrhea, ya kelaminnya itu ngekes terus bernanah, naudzubillah. Dan konon ada penyakit yang orang ketika lubang dubur dimasukin oleh teman laki-laki, bahasanya ya begitu, laki-laki, ini ada penyakit sekitar lubang dubur ini kayak kutil Pak, kayak kutil nih, kayak kembang kol. Ya mungkin itu ya, gatal segala macam. Itu akibat daripada melakukan seksual seperti itu. Namanya laki dengan laki-laki. Iya, kaum Lut. Iya. Seseorang kalau jika tahu, ngerti efek daripada dosa yang akan beruntun baik di dunia akhirat, maka dia akan meninggalkan. Sayangnya dia nggak malu kepada Tuhannya, begitu ya. Di dunia aja ini akan terlihat. Kalau dia nggak tobat, di akhirat akan ada lagi itu urusan. Bapak bisa lihat orang yang melakukan dosa, di antaranya naudzubillah, misalnya zina, itu terlihat Pak. Rasul bilang begitu, itu cahaya mukanya hilang Pak. Bahasa kita mah nurnya itu redup. Apalagi orang yang nggak sholat, nggak kena air, waduh. Di dunia nanti dia ada efek sendiri, di akhirat lebih-lebih. Terus bicara masalah terakhir, bicara masalah malu Pak, malu ya, malu. Ini sekarang ini orang-orang sudah mulai rasa malu itu hilang. Sekarang maksiat terang-terangan nggak begitu. Ini sekarang lewat unggahan-unggahan ini, baik itu video di YouTube maupun di TikTok dan sejenisnya, mengunggah sesuatu. Orang dulu viral itu, masyhur itu satu karena ilmunya, karena akhlaknya, karena karya-karyanya, masyhur ya. Sekarang nggak perlu begitu. Orang cuma beberapa menit bisa masyhur, viral bahasanya. Mengunggah sesuatu, jutaan orang melihat, ribuan orang like. Tapi sayangnya yang diunggah nggak mikirin itu halal haram. Berarti nggak punya malu. Aurat orang dibuka, yang diunggah provokatif, mengadu domba, yang diunggah hoax, yang diunggah sesuatu yang tidak baik, itu kan dosa. Nggak punya nggak dia pikirin kalau efek yang dia unggah ini akan membuat saudara-saudaranya pada berantem. Nggak dipikirin apa yang dia unggah ini merupakan hoax yang akan berakibat meluas keburukannya. Dia nggak mikirin begitu karena nggak punya malu. Hati-hati saudaraku, ketika hendak mengunggah sesuatu yang sifatnya negatif, bukan saja terekam oleh digital, tapi terekam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat. Ini akan dipertanggungjawabkan saudaraku. Hati-hati. Maka menumbuhkan sifat malu perlu sekarang. Kan terakhir Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, sesungguhnya sebagian dari manusia yang ditemukan dari kalam-kalam Nabi terdahulu, bukan Nabi Muhammad SAW saja, Nabi-Nabi terdahulu pun punya kalimat ini nih. Apa kalimatnya? Idza lam tastahi pasna ma'sita. Kalau kau nggak punya malu, kerjakan. Ini mono bahasa kita mah nonjok. Lamun teboga isin gawean bae. Kalau nggak punya malu, nah, ini orang tua isin lakonon. Ini kan kalimat menusuk. Maka kudu punya malu. Ditumbuhkan kembali rasa malu, insya
Allah. Sekarang orang nggak pernah punya malu. Joget-joget, buka aurat lagi. Ya Allah. Ya. Lau alima annahu fi qabdati lamma qabila bil ukhrati. Kalau dia tahu Allah itu menggenggam semua urusan, dia tidak akan menentangnya. Demikian para jamaah yang saya hormati. Mengungkapkan ini mudah-mudah tapi sulit-sulit ya. Karena ini bahasa-bahasa sofistik, bahasa-bahasa untuk mengenal Allah. Demikian kemampuan saya untuk menyampaikan ya, sebatas ini. Kalau ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi ya, dibikin enjoy. Ilmu tasawuf itu ilmu yang membahas tentang hati supaya tambah baik, tambah bagus. Kalau sudah hatinya baik, bagus, insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Demikian. Ada yang tanyakan? Teman-teman, kalau nggak ada, tutup ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.